Sampai kapan ini kan berakhir, tenggelam oleh sang waktu. Mungkin ini sudah takdir Tuhan. Sabarlah dan berdoa. Dunia sedang bersedih, semua manusia berduka. Virus yang terus menjalar, yang tak pernah berakhir. Oh Tuhan, tolong kami, ampunilah dosa kami. Oh Tuhan, tolong kami, ampunilah dosa kami. Oh, 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 oh. Sampai kapan ini kan berakhir, tenggelam oleh sang waktu. Mungkin ini sudah takdir Tuhan. Sabarlah dan berdoa. Dunia sedang bersedih, semua manusia berduka. Virus yang terus menjalar, yang tak pernah berakhir. COVID-19. Oh Tuhan, tolong kami, ampunilah dosa kami. Oh Tuhan, tolong kami Tuhan, ampunilah dosa kami. Jumpa kembali di M3 Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan teman-teman dengan temanya, ada saat dilema pilihan mengisi sisa kehidupan antara turuti kehendak Tuhan atau manusia dunia. Jadi kadang-kadang maksudnya begini teman, ada saat dilema seperti yang saya alami gitu, bahwa satu saat itu kita akan harus memilih teman, memilih antara kita ini mengikuti kehendak Tuhan agar berkenan di mata Tuhan gitu, atau kita mau menghendaki ngikutin apa yang dunia rancang dan kehendaki teman-teman. Nah kalau kita udah masuk ke dalam dunia ya akhirnya tidak ada berhentinya teman, terus-terusan akan terbawa ke arus dunia sampai kita meninggal dunia. Jadi ini saya coba nanti saya ceritakan di dalam draft saya. Cuman sementara ini saya coba bacakan dasarnya dari kitab Matius pasal 5 ayat 38 sampai 48 teman-teman, dan kitab Wahyu pasal 14 ayat 6 sampai 13 teman-teman. Saya coba bacakan dulu kitab Matius pasal 5 ayat 38 sampai 48, coba teman-teman cari juga.
Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Nah, kalau kita lihat prinsip-prinsip firman Tuhan, dengan perintah Tuhan, peraturan Tuhan, contohnya di ayat 39 tadi, 40, 41, 42. Ini sudah benar-benar satu bukti teman-teman bahwa apa yang Tuhan perintah peraturan kepada kita, apa yang kita harus lakukan kepada sesama kita itu ya seperti ini teman-teman. Nah, hal-hal seperti ini tuh contoh seperti ayat 39. Bagaimana berkata kepada, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Ini kan di ayat 39 ini sudah perbuatan yang tidak lazim, teman, tidak umum gitu. Ya masa sih kita ditampar pipi kanannya, malah pipi kirinya suruh diberikan gitu. Padahal kalau bicara dari versi dunia gitu, kita ditampar pipi kanannya, tidak membalas aja sudah menjadi satu kebaikan, teman-teman. Ya kalau di dalam firman Tuhan, yang Tuhan cari itu bukan masalah kebaikan, tapi kebenaran firman, teman, kebenaran dari Tuhan rancang dan kehendaki. Jadi ya rumusnya gitu, teman, pipi kanannya ditampar, malah dikasihkan pipi yang kirinya gitu. Ini sudah tidak lazim, kita tidak membalas saja sudah bagus gitu. Tapi ya kalau secara versi Tuhan ya seperti itu gitu. Dan di sini juga kalau kita lihat ayat 40 gitu, dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Jadi kalau sampai ada orang yang meminta baju kita, jubahnya juga katanya suruh diserahkan sekalian. Nah ini kan prinsip-prinsip perintah peraturan yang tidak umum bagi dunia gitu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalan bersama dia sejauh 2 mil. Jadi prinsipnya ya mengalah, mengasihi gitu. Itu prinsip-prinsip dasar firman Tuhan itu seperti itu, teman. Sehingga ya firman Tuhan itu dianggap satu ketidakwajaran bagi dunia, dan apabila kita melakukan itu ya dianggapnya kita bodoh, ya aneh gitu, nggak waras gitu ya, seperti itu teman-teman. Tapi prinsip kehendak Tuhan seperti itu teman-teman. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Nah ini juga kan nggak mudah, teman. Ayat 44 ini tidak mudah gitu. Teman-teman mesti ingat di kitab Matius pasal 5 ayat 44 bunyinya seperti itu. Tetapi Tuhan berkata kepada kita, kasihilah musuh kita dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kita. Belum masa orang yang menganiaya mesti didoain gitu. Yang tidak dianiaya, dibalas aniaya aja sudah bagus gitu. Tapi kalau dari prinsip Tuhan, dari perintah peraturan Tuhan itu ya malah mesti begitu, teman. Mesti yang menganiaya itu malah bukan dibalas tapi malah didoain katanya. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Tuhan Allahmu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Jadi prinsip Tuhan Allah itu tidak pandang bulu, teman-teman. Ya Tuhan Allah itu berbuat baik, baik untuk semua orang itu. Prinsipnya seperti itu, teman-teman. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Jadi kalau di ayat 46-nya, apabila kita mengasihi orang yang mengasihi kita, apakah upahnya? Bukankah orang jahat juga berbuat demikian? Maksudnya seperti itu, teman-teman. Orang jahat juga ya kalau cerita mengasihi orang yang mengasihi orang jahat juga bisa mengasihi gitu. Tapi apabila orang jahat tidak dikasih orang jahat tidak mau mengasihi orang gitu. Nah kita jangan sampai seperti orang jahat. Maksudnya seperti itu, teman-teman. Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain?
Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Tuhan Allahmu yang di sorga adalah sempurna. Jadi Tuhan itu pengen seperti itu, teman. Tuhan itu pengen kita ini tidak baik gitu, tapi kita ini mau tidak cuma hanya cukup baik, tapi Tuhan pengen kita ini sempurna, teman. Seperti Tuhan Allah di sorga gitu. Nah, Tuhan Allah di sorga sempurna itu ya karena Tuhan Allah memiliki prinsip-prinsip yang tadi, teman. Prinsip-prinsip yang bagi orang dunia itu dianggap tidak lazim, tidak wajar. Memang gitu, kalau kita hidup sesuai perintah peraturan Tuhan, ya kita akan masuk ke dalam dunia yang beda, teman, yang tidak dianggap wajar oleh orang-orang dunia pada umumnya, yang tidak dianggap wajar oleh orang-orang yang berkeyakinan. Orang-orang berkeyakinan itu orang-orang yang beragama pada umumnya, tapi tidak dengan dasar mengenal Tuhan, pribadi Tuhan maupun firman Tuhan dari pengenalan akan firman Tuhan, teman, pengertian akan firman Tuhan. Jadi ya hanya yakin saja gitu, yakin bahwa dia percaya Tuhan, yakin Tuhan juga percaya dia, ya yakin bahwa dia mengenal Tuhan dan yakin juga Tuhan mengenal dia gitu. Tapi kan pada prinsipnya boleh-boleh saja orang berkeyakinan bahwa merasa percaya Tuhan dan mengenal Tuhan. Tapi pertanyaannya, apakah dari sisi Tuhan mau percaya kepada orang tersebut? Apakah Tuhan mengenal orang tersebut, gitu, orang keyakinan tersebut? Nah, ini yang tanda tanya, teman-teman. Jadi kembali lagi ya Tuhan ingin sekali kita sempurna gitu, seperti Tuhan Allah di dalam sorga. Ya, sempurnanya Tuhan itu adalah ketidakwajaran apa yang dilakukan orang dunia. Ini jadi coba teman-teman diingat-ingat ya, teman-teman. Nanti ini soalnya temanya itu akan berkaitan dengan yang ayat 48 ini, Matius 5 ayat 48 itu. Karena itu haruslah kita sempurna, sama seperti Tuhan Allah kita yang di surga adalah sempurna. Nah, ini saya coba lanjut lagi, teman-teman, dengan kitab Wahyu, teman-teman. Kitab Wahyu pasal 14 ayatnya 6 sampai 13, teman-teman. Kitab Wahyu 14 ayatnya 6 sampai 13. Ini judul perikopnya, teman-teman. Pemberitahuan tentang penghakiman. Ini satu perikop, teman. 6 sampai 13 ini satu perikop. Jadi judul perikopnya pemberitahuan tentang penghakiman. Berarti ada saat-saat tertentu ya memang kita semua menghadapi penghakiman yang dari Tuhan, itu penghakiman yang dari akhirat, teman-teman. Dan penghakiman itu berujung kepada penghukuman, teman. Semua orang akan mengalami itu pada saat meninggal dunia nanti. Waktu kita meninggalkan dunia yang fana ini, sementara ini kita berpindah ke akhirat. Nah, kita mendapatkan penghakiman untuk mendapatkan keputusan penghukuman, teman. Penghukuman itu bisa masuk ke dalam neraka, bisa masuk ke dalam surga. Itu pasti penghakiman, masa penghakiman itu datang, teman. Jadi firman Tuhan katakan bahwa umur manusia itu apabila dihakimi ya sekitar 70-80 tahun, teman. Jadi harus dengan parameter seperti itu gitu. Nah, kita nggak ngerti dalam hidup ini parameter idealnya kita mau hidup berubah ya seperti yang Tuhan rancang kehendaki itu mau umur berapa, teman-teman. Ya kalau kita parameternya dari 70-80 tahun, kalau separuh umur kita baru kita mau berubah lebih dewasa gitu. Ya berarti kan sekitar 35 atau 40, teman-teman. 5 kalau cerita setengahnya loh. Tapi kalau kita anggap udahlah kita lebih dari 50%, lebih dari separuh, anggaplah 60% gitu. Kalau 60% kita baru akan mencari Tuhan, ya lebih bagus, teman-teman, daripada tidak. 60% itu berarti kalau dari sisa target umur 70-80 berarti umur 42 ya, teman-teman. 42 sampai 56, teman. Jadi 60% dari 70 adalah 42, ya 60% dari 80 tahun ya berarti 56 tahun. Berarti apakah benar kita waktu umur 42 atau 56 itu benar-benar harus mencari Tuhan, teman? Meskipun kembali lagi, apakah dijamin gitu kita hidup sampai 42? Apakah kita dijamin sampai umur 56 gitu? Itu tanda tanya lagi, teman-teman. Nah, kalau sampai misalnya kita ternyata meninggal dunia sebelum 42 atau 56, lah nanti bagaimana, teman-teman? Ya bagaimana kita bisa berubah gitu untuk bisa seperti yang Tuhan rancang kehendaki. Ini resiko, teman. Karena ya kembali lagi beberapa kali sharing gitu. Orang mau meninggal itu
kematian itu seperti pencuri datangnya. Kadang-kadang tidak sakit, tidak apa-apa juga langsung bisa meninggal, teman. Bisa meninggal karena jatuh, bisa meninggal karena tabrakan, bisa meninggal karena ya segala macam komplikasi penyakit itu. Bisa meninggal juga karena COVID yang tidak apa-apa tadinya gitu. Tahu-tahu 2 minggu sudah meninggal gitu. Jadi banyak sekali kemungkinan kita bisa meninggal dunia fana ini tanpa kita bisa ketahui. Seperti kematian itu pencuri datangnya gitu, seperti pencuri. Jadi kita nggak ngerti. Jadi teman-teman ingetin lagi, secara matematis kita boleh ngitung ya. Jangan-jangan nanti kita berubah lebih dewasa itu dalam hal rohani itu lebih dewasa nanti waktu umur 60% masa yang Tuhan kasih deadline gitu. Nah, kalau deadline-nya tadi balik lagi firman katakan 70 sampai 80 tahun ya tadi kalau kita hitungnya berarti 60%-nya berarti 42 sampai 56 teman. Cuman pertanyaannya yang tadi saya lontarkan itu, apakah kita yakin bahwa umur 42 56 itu kita masih hidup? Nah, kalau sampai sebelum 42 56 kita udah meninggal, terus bagaimana gitu cerita mau berubahnya? Ya berarti berubah itu mestinya ya secepatnya teman-teman. Bahkan di kitab Wahyu katakan ya kalau bisa kita seolah-olah ya berubah itu sejak kita sekarang masih hidup ini teman-teman. Harus bagaimana secepatnya berubah gitu. Nah ini saya coba bacakan dulu dan nanti masuk ke draft saya gitu. Pemberitahuan tentang penghakiman. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit. Dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saatnya penghakiman dari Tuhan gitu maksudnya. Dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Dan seorang malaikat lain, malaikat kedua, menyusul dia dan berkata, sudah rubuh Babel, kota besar itu, yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya, dan ia akan disiksa dengan api belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya. Dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu dari barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Yang penting di sini ialah ketekunan orang yang kudus yang menuruti perintah Allah dan beriman kepada firman Tuhannya teman-teman. Jadi bagaimana kita taat kepada perintah Tuhan Allah yang ada di dalam firman Tuhan tersebut teman-teman. Kalau mungkin bagi Nasrani ya di Alkitab teman-teman. Kalau di Muslim ya harus benar-benar taat mengikuti perintah-perintah yang ada di Al-Quran. Dan begitu pun dengan agama-agama lain teman-teman, harus mengikuti perintah dan peraturan firman Tuhannya. Nah, kitab suci di masing-masing agama kan beda-beda. Meskipun saya tidak mempelajari lebih dalam kitab yang lain, tapi kalau buat saya pribadi ya saya mempelajari kitab yang dari Alkitab itu kan teman-teman. Kitab Alkitab itu adalah perintah Tuhan gitu. Nah, ini harus kita taati teman-teman. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Nah ini teman-teman coba camkan gitu. Berbahagialah, ada firman di kitab Wahyu pasal 14 ayat 13 berbunyi, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Maksudnya sejak sekarang ini kan sejak kita masih hidup teman-teman. Bagaimana kita mematikan diri ya sejak kita hidup. Mematikan apa gitu? Ya jelas di sini diarahkan mematikan nafsu-nafsu duniawi kita teman. Bagaimana kita mematikan prinsip-prinsip duniawi kita? Bagaimana kita mematikan nafsu-nafsu duniawi kita gitu? Sungguh kata Roh,
supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka. Jadi apabila kita tidak mematikan hal-hal duniawi kita tidak matikan hal nafsu duniawi kita. Di firman katakan bahwa ya kita tidak bisa beristirahat gitu. Ya karena jerih lelah kita ya untuk hal-hal duniawi tadi, teman-teman. Bagaimana mentargetkan diri mencari kesusahan duniawi, bagaimana mentargetkan diri mencari kebahagiaan duniawi, bagaimana pemenuhan nafsu-nafsu duniawi kita gitu. Jadi ya akhirnya hal-hal tersebut ya melelahkan kita gitu. Karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Jadi apa yang kita perbuat itu ya itu yang akan kita tuai, teman-teman. Jadi diingatkan lagi bahwa yang namanya hal-hal duniawi itu adalah sifatnya di dunia fana aja, teman. Hal-hal ini tidak bisa terbawa waktu kita meninggal dunia masuk ke dalam akhirat. Nah ini firman Tuhan selalu ingatkan bahwa jangan sampai ya kita tidak mengenal perintah peraturan firman Tuhan, kita tidak mengerti janji-janji Tuhan, kita tidak mengerti akan rancangan kehendak Tuhan, kita tidak mampu mengerti akan firman Tuhan, janji Tuhan, rancangan kehendak Tuhan, kita tidak mampu untuk melakukan perintah Tuhan supaya kita bisa yaitu meraih janji-janji Tuhan dan masuk ke dalam rancangan kehendak Tuhan gitu. Itu balik lagi, teman-teman. Semua itu butuh perubahan, butuh benar-benar kita punya tekad untuk bisa berubah hidup dengan cara yang seperti yang Tuhan rancang kehendaki sehingga Tuhan berkenan kepada kita, teman-teman. Ini prinsip-prinsip sharing pagi ini saya mau mengarah ke situ, teman-teman. Nah ini saya sudah bacakan, teman-teman, di kitab Matius pasal 5 ayat 38 sampai 48, dan saya juga sudah bacakan kitab Wahyu pasal 14 ayat 6-13. Nah saya coba masuk ke dalam draft saya aja, teman-teman, siapa tahu penjelasannya bisa lebih jelas gitu. Jadi tadi saya katakan temanya, teman-teman, temanya itu ada saat kita ini mengalami dilema, teman, dilema untuk memilih gitu. Ya, kita mau mengisi sisa hidup kita untuk apa, teman-teman ya? Kalau waktu saya sebagai yang saya alami sebagai pengusaha gitu, teman. Waktu saya sebagai pengusaha awal, saya tidak mengenal akan kehendak Tuhan gitu. Ya akhirnya tahun 2000 saya kan mencari Tuhan, teman. Setelah saya mencari Tuhan 20 tahun berjalan sampai tahun ini 21 tahun, hampir 22 tahun itu saya mencari Tuhan. Ya ternyata saya sudah lebih mengenal, teman, sudah lebih dalam lah. Meskipun tidak total saya mengerti akan firman Tuhan secara total gitu. Saya lebih dalam mengenal dibanding dulu waktu 22 tahun yang lalu gitu. Nah kalau saya lihat, saya pelajari sekarang, akhirnya saya sekarang ada pengenalan pengertian yang berbeda gitu ya tentang hidup ini. Waktu sisa hidup saya ini harus bagaimana? Nah, waktu saya lebih mengenal mengerti akan firman Tuhan, saya lebih mungkin dewasa rohani dalam hal pengenalan akan kehendak rancangan dan kehendak Tuhan. Di sini timbul dilema, teman-teman. Ya, kenapa ya? Kok waktu saya tutup mata tidak melihat dunia, saya full selama 20 tahun itu mencari Tuhan dan mencari kebenaran firman Tuhan itu dunia itu tidak terpikir, teman. Tapi setelah saya lebih kenal mengerti akan firman Tuhan, kok peluang dunianya timbul lagi, teman-teman. Ya, peluang dunia. Nah, di sini timbul dilema antara saya mau meneruskan cara-cara hidup saya, isi hidup saya dengan cara rohani gitu, atau saya mau kembali ke dunia lagi, teman-teman. Nah, ini saat-saat tahun 2021 akhir ini benar-benar dilema buat saya, teman-teman. Karena apa? Karena timbul dua peluang gitu. Ya, peluang yang tadinya waktu 20 tahun lalu sudah tertutup seolah-olah Tuhan giring saya, ya panggil saya, pilih saya untuk benar-benar seperti di kitab Matius pasal 6:33 tadi, mencarilah dahulu kerajaan surga dan kebenaran. Itu saya benar-benar lakukan selama 20 tahun, teman-teman. Dan saya tidak melihat sama sekali hal usaha saya, hal duniawi saya. Saya tidak melihat istilahnya usaha saya tidak melihat keluarga saya tidak melihat pribadi saya. Saya benar-benar full mencari Tuhan dan kebenaran firman Tuhan selama 20 tahun.
tahun. Dan setelah saya melek gitu, setelah 20 tahun lebih, 21, 20, 22, hampir 22 tahun ini saya melek gitu. Dan di sini saya ngeliat kok ada peluang gitu. Ya ada peluang usaha lagi seperti 20 tahun yang lalu teman-teman. Nah sekarang saya dalam dilema, saya ini harus bagaimana ya? Apa meneruskan mencari Tuhan dan kebenarannya gitu, karena tidak pernah berujung teman-teman. Mencari kebenaran firman Tuhan sampai benar-benar masuk ke dalam rancangan kehendak Tuhan itu tidak bisa berujung teman-teman. Sampai kita meninggal dunia pun tidak akan habis teman-teman. Nah sedangkan di satu sisi saya sebagai orang dunia, saya ini ada di posisi marketplace, ada di dunia sekuler, saya ini sebagai pengusaha, berarti juga ada peluang teman-teman untuk bisa kembangkan usaha lagi gitu. Nah ini nih sisa kehidupan ini yang terus saya minta tolong ke Tuhan. Tuhan mau arahkan saya seperti apa, sampai timbul sharing hari ini teman-teman. Jadi seolah-olah kok kalau tadi firman di kitab Wahyu ingatkan kan, ya jangan sampai kita seolah-olah di sini di ayat 13 teman-teman katakan gitu, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini gitu. Mati dalam arti katakan mematikan hal-hal duniawinya teman-teman gitu. Nah firman juga nih, supaya apa kita matikan itu gitu ya, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka. Jadi kalau saya kembali lagi masuk sebagai pengusaha yang duniawi, ya saya akan masuk ke dalam hal-hal yang melelahkan gitu. Kalau firman Tuhan ingatkan seperti itu, saya akan masuk lagi seperti orang-orang dunia pada umumnya yang akan tempuh jerih lelah lagi seperti dulu teman-teman, waktu saya sebelum umur 40, sebelum tahun 2000 gitu. Nah ini kan yang saya jadi dilema, makanya saya katakan judulnya dilema itu karena itu teman, masih ada keraguan ini mau kemana ya teman. Kalau dari sisi roh gitu, dari sisi roh benar-benar merasa ada damai sejahtera apabila kita meneruskan teman, mencari Tuhan dan kebenaran firman Tuhan itu ada damai sejahtera di situ. Karena kalau kita makin dewasa rohani teman, yang kita cari itu bukan sebatas bagaimana cuman mempelajari firman Tuhan dan mencari pribadi Tuhan untuk pribadi kita, tapi nanti kita bukan tugasnya itu teman. Kita kalau sudah lebih dewasa, lebih mampu mengerti akan firman Tuhan, kita itu harus melakukan firman Tuhan, bukan cuma mencari pengenalan dan pengertian akan firman Tuhan aja, tapi harus melakukan firman Tuhan. Dan ujungnya teman-teman, melakukan firman Tuhan itu berujung kepada bagaimana mengajarkan firman Tuhan kepada sesama kita teman-teman. Nah mengajarkan ini ya karena saya ada di marketplace di dunia sekuler gitu. Ya saya mengajarkan dalam bentuk memberitakan, menyaksikan kehidupan saya bersama Tuhan di dalam firman Tuhan. Seperti sharing pagi ini teman-teman. Ini tugasnya saya dan keluarga saya dan teman-teman saya loh. Tidak berhenti cuma sekedar melakukan firman Tuhan saja, tapi harus juga mengajarkan firman Tuhan dengan cara memberitakan firman Tuhan. Nah, tapi sebelum melakukan firman Tuhan ya kita harus mengenal mengerti dulu akan firman Tuhan teman. Nah setelah kita mengenal mengerti baru kita bisa melakukan firman Tuhan. Tapi setelah kita melakukan firman Tuhan, Tuhan minta kita mengajarkan firman Tuhan dengan cara memberikan firman Tuhan kepada sesama kita. Jadi tidak berhenti teman-teman. Intinya begitu teman. Jadi kalau saya menentukan jalan saya akan masuk ke dalam rancangan kehendak Tuhan, sepertinya teman-teman, saya ini harus menjadi saksi Tuhan kemana-mana teman-teman, sampai saya meninggal dunia gitu. Nah tapi kalau saya full akan masuk berbalik ke duniawi lagi, ya saya akan kembali menjadi pengusaha yang normal. Tapi kalau saya lihat pelajarin yang terjadi sekarang teman-teman, Tuhan itu ya baik gitu ya. Tuhan itu jadi akan mempersiapkan semua. Jadi waktu saya bertekad untuk bisa meneruskan melakukan firman dan mengajarkan firman Tuhan lewat memberitakan kesaksian hidup saya sampai saya meninggal, Tuhan juga persiapkan saya, tim saya gitu, anak-anak saya, tim profesional saya itu dalam kondisi yang memang akan mendukung saya gitu, yang menjalankan hal duniawi itu. Ya karena kembali lagi Tuhan kan tahu teman-teman bahwa yang namanya pelayanan rohani gitu, bagaimana kita mengajarkan, memberitakan kebenaran firman Tuhan itu, Tuhan tahu kita itu butuh
dana, teman, butuh hal-hal duniawi gitu. Ya karena apa? Karena kita akan bertemu dengan orang-orang yang pada dasarnya itu butuh makan, butuh minum, butuh pakaian gitu. Itu udah jelas kebutuhan orang-orang awam, orang-orang dunia pada umumnya, teman. Bahkan kadang-kadang melalui makan, minum dan pakaian ini itu bisa dijadikan oleh Tuhan sebagai alat bagaimana untuk bisa membawa sesama itu ke jalan yang benar, teman-teman. Untuk menjadi mengenal, mengerti firman Tuhan, melakukan firman itu butuh, teman, butuh hal-hal duniawi tadi, butuh jadi apa ya, kalau di firman katakan kita butuh mamon, kita butuh uang itu untuk diperbudak, bukan diperbudak oleh kita untuk bisa menjadi satu alat gitu, diperbudak menjadi satu alat bagaimana memberitakan kebenaran ya tentang Tuhan, kebenaran tentang firman Tuhan, teman. Jadi kita balik fungsikan itu sebagai itu. Nah, saya rasakan bahwa Tuhan dengan waktu saya dilema untuk memilih apa, sepertinya Tuhan dorong saya ya, saya harus tetap melakukan firman Tuhan, bahkan memberitakan kebenaran firman Tuhan lewat kesaksian saya sampai meninggal dunia, teman-teman, sampai ke ujung bumi, sampai dimanapun juga ya, dengan catatan Tuhan juga akan menambahkan timnya saya, anak saya dan bantu saya, mungkin nanti cucu saya, mungkin tim profesionalnya gitu ya, untuk membantu saya dalam hal bagaimana memenuhi supaya target Tuhan yang kepada saya untuk bisa menjadi alat Tuhan gitu dalam memberitakan kebenaran firman Tuhan itu bisa terpenuhi semua, teman-teman. Itu yang saya pikir bisa terjadi, dan memang kalau saya lihat sekarang itu ya bisa terjadi seperti itu. Meskipun balik lagi, dan kadang-kadang kitanya ya, manusia itu tetap tergoda gitu, tergoda maksudnya apa kita mau berbalik lagi aja deh seperti orang dunia pada umumnya gitu ya, atau kita mau teruskan aja gitu ya, bagaimana setelah melakukan firman Tuhan yang mengajarkan firman Tuhan lewat pemberitaan kesaksian hidup kita gitu. Nah, ini dilema, teman, ada dilema itu, pasti ada dilema itu. Dan saya juga gak ngerti nanti kalau saya mengalami begini bagaimana dengan istri saya, mungkin juga beda lagi kan, teman-teman. Jadi memang ya butuh kedewasaan rohani. Tapi sebenarnya kalau dari sisi suami istri itu simpel sekali, teman-teman. Tuhan itu udah membuatkan cara bahwa yang namanya kalau si suami yang lebih duluan dewasa rohani, istri itu cuma cukup tunduk saja gitu, mengikuti suami aja udah pasti urusannya, si istri udah satu paket dengan suami, masuk ke dalam rancangan kehendak Tuhan gitu. Begitupun kalau terbalik, teman-teman, misalnya istrinya udah lebih dulu yang dewasa rohani gitu. Nah, seorang suami itu simpel sekali, ya tinggal bagaimana suami mengasihi istri, ya pasti jadi ikut bergabung dengan istrinya, ya masuk juga, teman-teman, masuk ke dalam rancangan dan kehendak Tuhan juga. Jadi kuncinya suami adalah bagaimana mengasihi istrinya, kuncinya istri ya simpel gitu, bagaimana tunduk taat kepada suaminya. Sudah, kalau memang bisa jalankan itu, ya suami istri akan harmonis, teman-teman. Jangan kita contek yang terjadi di istrinya Ayub gitu ya, karena istri Ayub tidak tunduk kepada suami, akhirnya ribut gitu, akhirnya pecah. Tapi contek yang istrinya Abraham, Nabi Abraham gitu, Sarah gitu. Nah, Sarah itu tunduk dan taat kepada Nabi Abraham, ya akhirnya juga ya rukun-rukun saja. Ya seperti itu, teman-teman. Kita harus bisa seperti apa ya, istri-istri kita. Karena pada umumnya biasanya suami yang di depan gitu sebagai imam, nabi dan raja, itu suami yang dipakai Tuhan sebagai imam, nabi dan raja. Ya konsekuensinya istri ya tinggal pilih antara mau jadi seperti istri Ayub atau menjadi seperti istri Nabi Abraham. Cuman itu aja, teman-teman. Kalau cerita suaminya sebagai imam, nabi dan raja, imam itu kan berarti bagaimana gitu yang mewakili keluarganya kepada Tuhan, nabi itu bagaimana mewakili Tuhan kepada keluarga, dan raja itu adalah yang keputusan, mengambil keputusan di dalam keputusan keluarga itu, teman-teman. Ini intinya seperti ini. Saya coba bacakan dulu draftnya aja, teman-teman. Firman di kitab Matius pasal 5 ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Tuhan Allah itu yang di surga adalah sempurna. Tuhan kehendaki agar kita sempurna dengan berbuat beda dengan orang lain yang tidak mengenal Tuhan Allah gitu. Jadi kembali lagi, teman, di kitab Matius pasal 5 ayat 48, Tuhan itu pengen kita sempurna, teman. Tidak mau cuma rata-rata aja gitu. Tuhan itu pengen kita sempurna gitu. Bagaimana kita hidup sempurna? Hidup sempurna itu adalah hidup
dengan memenuhi apa yang dikehendaki dirancangkan oleh Tuhan Allah, teman-teman. Ya ini berarti kita kalau tidak mengenal mengerti akan firman Tuhan, kita tidak bisa teman-teman hidup bisa sempurna gitu. Jadi kita harus tetap basicnya harus mau mengenal firman Tuhan, harus dalam mengenal firman Tuhan, harus mampu mengerti firman Tuhan, harus mampu melakukan firman Tuhan, teman. Bahkan nanti ujungnya dan saya katakan kita harus mampu mengajarkan firman Tuhan, harus bisa kalau mengajarkan dalam arti kata mentor rohani ya mengajarkan teori rohani, teologi gitu. Kalau bicara rohaniawan ya mengajarkan teori rohani atau teologi tersebut. Tapi kalau bagi kita yang di marketplace, yang di dunia sekuler, pengusaha dan orang karir, ya kita memberitakan firman Tuhan. Kita itu bagaimana caranya tidak hanya melakukan firman Tuhan, tapi juga memberitakan ya kebenaran firman Tuhan lewat kesaksian hidup kita bersama Tuhan dan firman Tuhan kepada sesama kita. Sampai manapun juga Tuhan pengen seperti itu, teman-teman. Nah ini yang disebut hidup sempurna itu seperti itu, teman-teman. Yang harus bisa seperti itu gitu. Nah contohnya kalau di Nasrani, ya contohnya seperti Nabi Isa, teman. Nabi Isa itu kan melakukan itu gitu. Bagaimana mengajarkan teori rohani, bagaimana juga menjadi saksi kehidupan sampai dia meninggal dunia, teman-teman. Nah cuman mungkin bedanya kalau kita bukan mati secara fisik, tapi mati secara nafsu kita, daging kita itu harus mati, teman-teman, menjadi saksi seperti itu gitu. Jadi kembali lagi Tuhan itu pengen kita sempurna, teman. Tidak mau yang cuman sekedar abu-abu atau ya sudahlah yang penting orang si baik tengah-tengah saja. Kan umumnya orang-orang punya keyakinan ngomongnya selalu begitu, teman. Ya orang-orang yang punya keyakinan, kalau orang yang tidak bertuhan, tidak orang dunia yang tidak cuek sekali, acuh sekali terhadap Tuhan, kadang-kadang nggak mikir apa-apa. Tapi orang keyakinan, sering sekali saya dengar bahwa kita kan masih hidup di dunia, masih napak di dunia. Jadi hidup itu di bumi ini harus separuh-separuh lah. Ya kita mesti menjadi orang baik gini-gini, tapi kita juga mesti baik seperti orang-orang dunia pada umumnya. Itu salah besar, teman-teman. Itu salah besar gitu. Jadi yang kembali ke orang yang ngomong seperti itu pasti tidak mengenal, tidak mengerti akan firman Tuhan gitu. Kalau orang tersebut mengenal mengerti akan firman Tuhan, tidak mungkin ada kata-kata begitu. Karena kembali lagi firman Tuhan katakan apabila kita suam-suam kuku itu dimuntahkan sama Tuhan, teman. Nggak bisa. Jadi ikut Tuhan itu harus benar-benar bisa apa ya? Benar-benar taat gitu. Taat, tidak bisa nawar separuh-separuh. Ya taat full kepada perintah-perintah firman Tuhan. Tidak bisa, teman. Tidak bisa separuh gitu. Itu yang prinsip Tuhan itu seperti itu. Jadi ada juga mentor rohani yang katakan bahwa ya kalau ikut Tuhan itu tidak radikal, tapi sangat radikal gitu. Jadi bukan cukup radikal aja, tapi sangat radikal gitu. Tapi memang benar, teman-teman, ikut Tuhan itu kalau kita tidak full gitu, tidak full all out total ikut Tuhan, nggak bisa, teman, nggak bisa. Karena memang jelas firmannya tidak ada yang di tengah-tengah kok. Firmannya semua nggak enak gitu, yang bagi dunia loh pasti nggak enak gitu. Tapi kalau bagi Tuhan itu yang sempurnanya Tuhan ya seperti itu gitu. Makanya disebut kalau kita mengikuti perintah peraturan firman Tuhan itu tidak wajar dan memang dianggap tidak waras. Jangankan kita, Nabi Isa juga dianggap tidak waras gitu. Rasul-rasul yang sebelum zaman kita, nabi-nabi sebelum zaman kita juga dianggap tidak waras gitu. Memang seperti itu karena memang beda gitu, prinsipnya beda. Seperti tadi di Matius 5 saja dikatakan seperti itu kan, tampar pipi kanan kasihin pipi kiri, diminta bajunya kasihkan jubahnya gitu. Jadi memang prinsipnya seperti itu, teman-teman. Dianggap nggak wajar, aneh gitu. Firman di kitab Matius pasal 5 ayat 44 dan 45. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Nah ini kan menyebalkan sekali, teman-teman. Ini maksudnya sih firmannya udah katakan begitu. Ya kita mesti mengasihi musuh kita gitu. Malah berdoa untuk musuh kita karena dia telah menganiaya kita. Ini kan prinsip-prinsip yang konyol gitu. Bagi dunia itu kan konyol, aneh gitu. Kok ada prinsip seperti ini gitu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Tuhan Allah yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik,
dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Nah, ini prinsipnya seperti itu loh. Bagaimana kita bisa menjadi seperti Tuhan Allah gitu. Ya kembali lagi ya, Tuhan Allah bisa tidak pilih-pilih orang karena memang dia sempurna. Karena Tuhan Allah sempurna. Dan kita harus seperti Tuhan Allah gitu, teman. Nah, ini yang konyol gitu. Ini yang susah sekali gitu. Firman dalam kitab Wahyu pasal 14 ayat 7, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut, semua mata air. Kapan tidak tiba bagi kita saat penghakiman? Jika firman katakan umur, ini kembali lagi dari teori matematisnya saya, teman-teman. Ya, kalau memang kapan sih penghakiman kita tiba gitu? Ya kapan masa penghakiman itu? Tidak mungkin manusia tidak merasa tidak akan tiba masa penghakiman. Kecuali orang dunia, teman-teman. Kecuali orang punya keyakinan. Kadang-kadang mereka tidak sadar kapan mau meninggal gitu. Nggak ada. Kayaknya rumus meninggal itu nggak percaya gitu. Tapi kalau kita percaya firman Tuhan katakan bahwa umur manusia itu 70-80 tahun, teman-teman. Jadi kalau yang tadi saya katakan, kita mau menentukan badan kita umur berapa, yang mulai berbalik hidup untuk mencari Tuhan gitu, yang lebih percaya, untuk lebih serius gitu, untuk hidup benar-benar sesuai dengan rancangan kehendak Tuhan, untuk mau lebih mengenal Tuhan, firman Tuhan itu. Kapan? Nah, saya anggaplah 60% dari umur kita ya kita pakai untuk mencari Tuhan gitu. Kalau 50% takutnya kecepatan. Anggaplah 60% gitu. Kalau 60%, kalau bicara kita percaya firman Tuhan katakan orang meninggal itu umur 70-80 tahun. Jadi kalau 60% itu berarti ya umur 40 sampai 56. 60% dari 70 tahun adalah 42 tahun, 60% dari 80 tahun adalah 56 tahun. Nah, adalah batas kewajaran kita berpikir, ya batas saat penghakiman hidup kita. Sehingga kita masih ada waktu untuk kesempatan terima keselamatan yang kekal di akhirat dari Tuhan. Ini kalau cerita matematis loh, apabila teman-teman pakai ilmu matematis misalnya, kalau sebelum 50% umur kita masih pengen nakal, masih pengen duniawi gitu. Tapi nantinya kapan, teman? Ya maksud saya kalau nantinya itu adalah 60% dari umur kita gitu. Kalau umur kita itu kita sadar 70-80 tahun, 60%-nya itu berarti kita akan belajar berubah untuk bisa bertobat gitu, berbalik dan bertobat. Itu apa benar kan 60% dari total target umur kita? Ya berarti kalau target umur kita 70-80 tahun, 60%-nya berarti ya umur 42 dan atau 56 kita harus bertobat. Meskipun tadi saya katakan di waktu awal, apakah kita jamin bahwa kita hidup sampai umur 42 tahun? Apa kita jamin kita hidup sampai umur 56 tahun, teman? Nah ini yang tanda tanya, karena banyak sekali orang meninggal yang sebelum 42 dan 56. Ya karena ya apalagi zaman COVID begini, teman-teman. Berapa banyak gitu teman-teman kita yang sudah meninggal sebelum umur 42 dan 56 karena COVID loh, teman-teman. Banyak sekali. Ya karena ya kembali lagi firman katakan kematian itu seperti pencuri gitu, tahu-tahu bisa datang aja. Jadi ya kembali, tapi kalaupun misalnya kita sudah keburu 42 atau 56, ya buruan sadar gitu, mau nunggu kapan lagi gitu. Penghakiman itu pasti datang kok umur 70 dan 50 tahun gitu. Meskipun kata orang dunia, orang keyakinan kadang-kadang tidak punya parameter 70 80 tahun. Orang dunia dan orang berkeyakinan itu salah, tidak ada batas kematian, teman. Bahkan mungkin dianggapnya hidup di dunia ini kekal. Jadi kalau ada yang ngomong bahwa hidup di dunia ini fana, sementara itu menumpang di dunia ini, salah gitu. Karena orang dunia nggak pernah mikir bahwa dia akan mati di dunia ini. Ya bahwa orang keyakinan tidak memikirkan bahwa dia itu akan berakhir di dunia. Dia itu tidak punya batas gitu. Nah, sedangkan firman Tuhan katakan ya batasnya itu adalah 70-80 tahun gitu. Nah, tinggal masalah kita mau percaya atau tidak. Tinggal itu aja, teman-teman. Firman di kitab Wahyu pasal 14 ayat 13, berbahagialah orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Nah ini coba teman-teman, kalau kita simak di kitab Wahyu pasal 14-13, apakah kita mungkin gitu bisa berandai-andai kita mati itu dari sekarang, teman-teman?
Ya matinya maksudnya apa? Ya kalau secara fisiknya tubuhnya kita tidak mati teman-teman, masih hidup. Tapi yang maksudnya mati itu bagaimana kita bisa mematikan jiwa kita dengan diganti dengan menghidupkan jiwa yang dari Tuhan, dari pikiran, perasaan dan kehendak Tuhan gitu. Nah itu namanya mematikan jiwa kita, menghidupkan ini. Nah kita bisa seperti ini apabila kembali lagi roh kita hidup teman-teman. Karena yang membuat jiwa kita bisa berubah dari pikiran, perasaan, kehendaknya manusia menjadi pikiran, perasaan, kehendak Tuhan, itu tidak ada cara lain teman-teman, hanya dengan lewat pengenalan akan firman Tuhan, mampu mengerti akan firman Tuhan dan mampu melakukan firman Tuhan teman. Tanpa ada ini tidak mungkin kita bisa berubah teman. Jadi kembali lagi ya kita kalau mau matikan daging kita, nafsu duniawi kita, ya caranya begitu teman-teman. Bagaimana caranya kita menghidupkan pikiran, perasaan, kehendak Tuhan, bagaimana kita menghidupkan melakukan firman Tuhan itu. Nah kalau kita melakukan firman Tuhan itu ya berarti kita masuk ke dalam perintah peraturan Tuhan, kita masuk dalam perancangan kehendak Tuhan, kita dapatkan janji-janji Tuhan, ya ujung-ujungnya ya kita terhindar dari hal-hal nafsu duniawi atau kebutuhan duniawi tadi teman-teman. Nah firman di sini juga katakan supaya mereka boleh beristirahat. Jadi orang yang sudah mematikan nafsu duniawinya itu ya akhirnya akan bisa beristirahat teman-teman. Jiwanya itu akan tenang gitu. Tapi kalau kita tidak matikan itu ya tidak akan tenang, terus-terus akan terganggu terus sampai meninggal dunianya gitu. Firman tersebut ajarkan cara agar kita harus matikan jiwa kita dengan ganti hidupkan jiwa Tuhan, pikiran, perasaan dan kehendak Tuhan, yaitu firman Tuhan gitu. Jadi ya kembali lagi kita kalau mau mematikan kita ya caranya begitu, bagaimana mematikan jiwa kita, bukan matikan fisik kita teman-teman. Kita mematikan jiwa kita, pikiran, perasaan, kehendak kita itu dimatikan, diganti dengan pikiran, perasaan, kehendak Tuhan teman. Pikiran, perasaan, kehendak Tuhan itu ada satu-satunya cuma ada di firman Tuhan. Jadi kita harus mau mengenal firman Tuhan, dan setelah kita mau mengenal firman Tuhan, benar-benar serius nih melibatkan Tuhan dalam hal mau mengenal firman Tuhan. Tuhan nanti bukakan teman-teman, Tuhan akan beri roh Tuhan kepada kita untuk bukakan bahwa kita ini ternyata manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, roh gitu. Jadi bagaimana caranya kita harus menghidupkan roh kita. Nah roh kita harus hidup karena roh kita adalah wadahnya roh Tuhan di dalam kita gitu. Jadi kalau tanpa ada roh kita, roh Tuhan tidak bisa masuk ke dalam kita teman-teman. Jadi roh kita harus dihidupkan, baru ada roh Tuhan masuk ke dalam kita. Waktu roh Tuhan kita hidup, nah di situ teman-teman baru kita mampu mengerti apa maksud dari firman-firman Tuhan tersebut. Kalau tanpa ada roh Tuhan, kita kadang nggak mengerti gitu. Tidak mengerti firman Tuhan dari pikiran, perasaan, kehendak Tuhan. Tapi kita mengerti firman Tuhan hanya dari sisi pikiran, perasaan, kehendak manusia saja. Nah timbulnya jadi teori rohani teman-teman, jadi teologi, jadi logos gitu. Tapi kalau misalnya firman Tuhan itu disertai dengan pikiran, perasaan, kehendak Tuhan yang dari roh Tuhan tadi gitu, ya akhirnya firman Tuhan itu benar-benar jadi apa? Ada kuasa supranatural dari Tuhan ya untuk kita bisa menuai janji-janji Tuhan tersebut teman. Kita juga jadi mampu teman. Kalau dengan adanya roh Tuhan itu jadi mampu melakukan firman Tuhan. Kalau tanpa ada roh Tuhan juga kadang-kadang kita tidak mampu teman. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita tidak akan mampu teman untuk bisa mengandalkan roh Tuhan tersebut gitu. Melakukan firman Tuhan tersebut gitu. Ada saat kita alami dilema untuk memilih sisa waktu hidup kita yang hanya tersisa 40% tadi. Itu kalau tadi kan kita anggaplah oke lah kita berubah itu 60% dari waktu kita hidup. Parameternya kan harus ada teman-teman. Jangan kayak orang dunia, orang keyakinan tidak punya parameter. Kalau kita bicara percaya Tuhan ya harus ada parameter bahwa Tuhan katakan di firman-Nya bahwa umur kita itu 70-80 tahun. Jadi kalau kita anggap 60% baru berubah, ya berarti umur 42 sampai 56 tadi. Nah kalau saya balik teman-teman, berarti kan sisa waktu kita kan tinggal 40%. Jadi kalau 60% untuk berubah, berarti kan sisa waktu menunggu berubah itu kan 40%. Nah 40% itu kan berarti kan sisa dari 70 ke 42 atau 80 ke 56 teman. Nah sisa waktunya kalau saya hitung, sisa tinggal 24 tahun loh teman-teman. 24 tahun sampai 28 tahun. Nah bagaimana caranya kita untuk bisa mengisi sisa waktu kita selama 28 tahun ini. Nah kalau kita menyimak waktu teman-teman,
Kita kalau bicara 24 tahun yang lalu kan masih ingat teman-teman. Yang kita cerita 28 yang lalu kan masih ingat. Kita umur waktu itu umur berapa kita ingat, kita sedang ngapain juga masih ingat teman-teman. Nah sebenarnya waktu 24-28 tahun itu teman-teman, bagi kita kalau yang sadarnya itu umur 42 dan 56 itu adalah batas waktu kematian kita, batas penghakiman kita gitu. Jadi saat penghakiman kita itu tinggal sisa waktunya 24 tahun sampai 28 tahun aja teman. Itu kalau kita sadar umur 42 atau 56 tahun teman-teman. Nah jadi kalau sisa 24 sampai datang 28 tahun itu adalah ya waktu yang sangat singkat. Jika kita kendaki berubah mau dan mengejar gitu ya, mengejar target kehidupan sesuai dengan kehendak Tuhan agar hidup kita berkenan bagi Tuhan. Jadi sisa waktunya kalau kita baru sadar umur 42 atau 56 tahun itu, sisa waktu kita itu ya tinggal 24 sampai 28 tahun saja teman-teman. Bagaimana kita itu? Nah sedangkan yang saya alami teman-teman, saya belajarin tentang pengenalan pengertian akan Tuhan sampai selevel ini yang masih menurut saya masih ya belum dewasa rohani total gitu. Ya itu aja 20 tahun lebih teman-teman. Berarti teman-teman kalau sisa waktunya 28 tahun, jangan-jangan 24 tahun itu hanya cuma sebatas mengerti akan firman Tuhan aja. Nah kapan mau melakukan firman Tuhannya gitu. Nah makanya ini mesti benar-benar segera sekali teman-teman. Ya daripada tidak gitu ya, kita mesti cepatnya masuk ke situ gitu. Meskipun kan kembali lagi Tuhan itu kan pengen kita sempurna. Kalau dari sisi akhirat teman-teman, dari sisi rohani, sempurna yang Tuhan mau itu adalah bagaimana kita nanti saat di akhirat nanti, di dalam surga pasti gitu. Itu kita tidak hanya sebagai warga surga biasa, dan kalau bicara rohani Tuhan menghendaki seperti itu. Jadi Tuhan itu pengen kita sempurna agar menjadi keluarga kerajaannya Tuhan di dalam surga, atau menjadi timnya Tuhan di dalam surga gitu, untuk memimpin warga-warga surga. Karena kalau yang baik-baik dan benar mungkin masuknya ya tetap ke surga, kecuali kalau memang orang yang jahat yang tidak melakukan firman Tuhan, ya mungkin masuknya ke neraka gitu. Tapi kalau orang yang melakukan firman Tuhan lepas sadar nggak sadar itu, lepas agamanya apapun juga, yang pasti bisa masuk ke dalam surga. Nah cuman bagaimana caranya Tuhan kehendaki itu kita masuk ke dalam surga bukan sebagai warga negara, bukan sebagai warga surga, tapi sebagai keluarganya Tuhan di dalam surga, yang menjadi timnya Tuhan di dalam surga. Nah itu yang disebut rohani sempurna itu teman-teman. Jadi kalau kita memang mengasihi Tuhan, kita percaya Tuhan, kita benar-benar taat kepada Tuhan, ya kita harus bisa coba belajar menjadi sempurna teman, seperti yang Tuhan rancang kehendaki dalam hidup kita, supaya kita bisa menjadi keluarga Tuhan atau tim Tuhan di dalam akhirat nanti. Intinya seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan bisa teman-teman tangkap. Jadi ya apa tadi saya katakan, kalau buat saya pribadi, dari mulai tidak mengenal mengerti firman Tuhan sampai hari ini ya timbul tetap dilema juga teman-teman. Ya karena yang tadi biasanya gitu. Jadi setelah kita mengenal mengerti, biasanya ada peluang di dunianya timbul lagi. Nah tadi saya katakan, kalau buat saya pribadi, saya coba minta ke Tuhan agar saya tetap bisa berlanjut untuk bisa menjadi alat Tuhan, dengan catatan ya usaha saya Tuhan bentuk tim yang baru dari anak-anak saya, mantu saya, maupun tim profesional saya. Oke teman-teman, see you, bye-bye.